Hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik dan hangat diperbincangkan mengenai nasab Ba'alawi di Indonesia. Apakah mereka benar-benar keturunan langsung dari Nabi Muhammad SAW? Polemik ini telah memunculkan berbagai pandangan dari ulama dan ahli sejarah, termasuk pernyataan terbaru dari Kiai Imad yang menyatakan bahwa klaim Ba'alawi sebagai cucu Nabi Muhammad SAW tidak dapat dibuktikan secara historis dan ilmiah. Mari kita telusuri lebih lanjut. Keluarga besar Ba'alawi memiliki sejarah yang panjang dan penuh dengan kontribusi dalam penyebaran Islam, baik di Timur Tengah maupun di Asia Tenggara. Ahmad bin Isa al-Muhajir adalah tokoh penting yang menjadi cikal bakal keturunan Ba'alawi. Beliau berhijrah dari Basrah, Irak ke Hadramaut, Yaman pada abad ke-10 Masehi karena berbagai konflik politik dan sosial yang terjadi di tanah airnya. Pindahnya Ahmad bin Isa dari Irak bukanlah tanpa alasan, melainkan untuk menyelamatkan dirinya dari fitnah dan pergolakan politik yang meresahkan umat Islam pada saat itu. Di Hadramaut, Yaman, beliau menemukan kedamaian dan memulai kehidupan baru yang kemudian melahirkan generasi-generasi ulama besar dari keluarga Ba'alawi. Peran keluarga Ba'alawi dalam sejarah Islam sangat signifikan. Banyak di antara keturunan Ahmad bin Isa yang dikenal sebagai ulama besar yang memberikan kontribusi besar dalam penyebaran ilmu pengetahuan Islam. Melalui perjalanan panjang, keluarga Ba'alawi tidak hanya berpengaruh di Yaman, tetapi juga membawa ajaran Islam hingga ke berbagai belahan dunia, termasuk ke wilayah Asia Tenggara seperti Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Kehadiran mereka di Nusantara menjadikan keluarga ini semakin dikenal luas dan dihormati di kalangan umat Islam, baik karena kontribusi intelektual maupun pengaruh spiritual mereka. Namun, salah satu klaim yang menimbulkan perdebatan adalah mengenai garis keturunan keluarga Ba'alawi yang menyebut mereka sebagai keturunan langsung dari Nabi Muhammad SAW. Klaim ini telah ada sejak lama dan telah menjadi identitas yang penting bagi sebagian anggota keluarga Ba'alawi. Banyak yang meyakini bahwa keluarga ini adalah keturunan langsung dari Nabi Muhammad SAW melalui jalur putrinya, Fatimah Az-Zahra, dan cucunya, Hasan dan Husain. Meski demikian, tidak sedikit pula yang mempertanyakan keabsahan klaim ini. Beberapa sejarawan dan ahli nasab mengajukan pandangan bahwa salah satu leluhur mereka, yaitu Ubaidillah bin Ahmad, tidak tercatat dalam silsilah keluarga Nabi Muhammad SAW yang dikenal luas pada periode awal Islam. Ubaidillah, yang disebut sebagai salah satu kakek dari keluarga Ba'alawi, tidak muncul dalam daftar nasab yang biasanya merujuk kepada keturunan Fatimah dan Ali bin Abi Thalib. Ketiadaan nama Ubaidillah dalam catatan sejarah nasab Nabi Muhammad SAW pada periode awal ini menjadi dasar bagi sebagian ulama dan sejarawan untuk mempertanyakan klaim Ba'alawi sebagai keturunan langsung dari Nabi. Beberapa pihak bahkan menilai bahwa klaim tersebut harus dibuktikan dengan data-data yang lebih kuat, baik dari sisi sejarah maupun bukti ilmiah. Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani, atau yang biasa dikenal sebagai Kiai Imad, adalah seorang ulama terkemuka dari Banten, Indonesia. Beliau dikenal sebagai tokoh agama yang memiliki pemahaman mendalam dalam bidang ilmu agama Islam, khususnya dalam kajian tafsir, fikih, dan sejarah Islam. Dalam salah satu ceramahnya menekankan perlunya kehati-hatian dalam menyikapi klaim-klaim keturunan, khususnya terkait dengan keluarga Ba'alawi yang menyatakan diri sebagai keturunan langsung dari Nabi Muhammad SAW. Menurutnya, klaim semacam ini tidak boleh diambil begitu saja, tanpa adanya bukti yang jelas dan meyakinkan. Kiai Imad menyoroti pentingnya keakuratan dalam menelusuri nasab atau garis keturunan seseorang. Ia menjelaskan bahwa jika dilihat dari catatan sejarah yang ada, nama Ubaidillah yang dianggap sebagai salah satu leluhur keluarga Ba'alawi tidak muncul dalam daftar nasab yang disepakati oleh para sejarawan dan ahli nasab terkait keturunan Nabi Muhammad SAW. Padahal, catatan nasab pada masa-masa awal Islam, khususnya dari abad ke-5 hingga ke-9 Masehi, sangat penting dan biasanya terdokumentasi dengan baik. Ketiadaan nama ini dalam catatan tersebut menimbulkan tanda tanya besar, dan Kiai Imad berpendapat bahwa hal ini memerlukan kajian yang lebih mendalam sebelum klaim keturunan Nabi dapat diterima secara luas. Dalam ceramahnya, Kiai Imad juga mengingatkan umat untuk tidak sembarangan menerima klaim keturunan, apalagi jika hal tersebut tidak didukung oleh bukti yang kuat. Menurut beliau, hal ini sangat penting
karena Nabi Muhammad SAW telah memperingatkan tentang bahaya mengaku-ngaku keturunan atau nasab yang tidak benar. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Barang siapa mengaku-ngaku kepada selain bapaknya, padahal ia mengetahui, maka surga haram baginya." Hadis ini adalah peringatan keras bagi siapa saja yang berbohong tentang asal-usulnya. Karena dalam Islam, menjaga keaslian nasab adalah sesuatu yang sangat dihargai. Kiai Imad menegaskan bahwa hadis ini menekankan pentingnya menjaga integritas dan kejujuran dalam hal nasab. Mengaku-ngaku sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW tanpa bukti yang sahih bukan hanya sekadar kebohongan, tetapi juga termasuk dalam kategori dosa besar karena mengklaim kemuliaan yang tidak berhak dimiliki. Selain itu, beliau menekankan bahwa klaim keturunan Nabi bukanlah sekadar kebanggaan atau prestis, tetapi juga tanggung jawab besar dalam menjaga ajaran dan akhlak yang telah diwariskan oleh beliau. Kiai Imad juga menekankan pentingnya menggunakan pendekatan ilmiah dalam memeriksa klaim keturunan. Saat ini, dengan berkembangnya teknologi seperti uji DNA, memungkinkan adanya bukti lebih lanjut mengenai garis keturunan seseorang. Ia menyarankan agar masyarakat yang ingin mengetahui asal-usul nasab mereka dapat memanfaatkan teknologi ini sebagai salah satu cara untuk memastikan keaslian keturunan, termasuk klaim Ba'alawi sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Namun, lebih dari sekadar uji ilmiah atau bukti historis, Kiai Imad juga mengajak umat Islam untuk lebih fokus pada kualitas akhlak dan ketakwaan. Dalam ceramahnya, beliau mengingatkan bahwa keturunan Nabi Muhammad SAW bukan sekadar nasab, tetapi juga sebuah amanah yang harus dijalani dengan keteladanan moral yang tinggi. Menurutnya, yang lebih penting adalah bagaimana seseorang mencerminkan ajaran dan perilaku Nabi dalam kehidupan sehari-hari. Mengutip sabda Nabi Muhammad SAW, "Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melihat kepada rupa kalian dan harta kalian, tetapi Dia melihat kepada hati dan amal kalian." Di era modern ini, kemajuan teknologi telah membuka jalan baru untuk memvalidasi klaim-klaim yang sebelumnya sulit dibuktikan. Salah satu klaim yang selama ini menjadi perdebatan adalah mengenai garis keturunan keluarga Ba'alawi yang mengaku sebagai cucu dari Nabi Muhammad SAW. Dengan bantuan teknologi DNA yang menjadi salah satu metode paling akurat dalam melacak asal-usul genetika, beberapa penelitian mencoba mengungkap keaslian klaim tersebut. Salah satu penelitian yang paling menarik dilakukan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional. Dalam penelitian ini, mereka menggunakan uji DNA untuk menelusuri garis keturunan keluarga Ba'alawi. Salah satu fokus utama dari penelitian ini adalah mengidentifikasi haplogroup, yaitu sekelompok genetik yang diwariskan secara turun-temurun dalam suatu keluarga. Secara spesifik, para ilmuwan mencari haplogroup J-SEDU yang dikenal sebagai haplogroup yang paling sering ditemukan pada keturunan Nabi Muhammad SAW. Haplogroup ini merupakan penanda genetika yang unik dan banyak ditemukan pada keturunan Bani Hashim, suku dari mana Nabi Muhammad SAW berasal. Namun, hasil dari penelitian tersebut sangat mengejutkan. Uji DNA yang dilakukan terhadap beberapa anggota keluarga Ba'alawi menunjukkan bahwa mereka tidak memiliki haplogroup J1 yang seharusnya ada jika mereka memang benar-benar keturunan Nabi Muhammad SAW. Penemuan ini menimbulkan kontroversi karena secara ilmiah tidak adanya haplogroup tersebut meragukan klaim nasab keluarga Ba'alawi sebagai cucu Nabi Muhammad SAW. Beberapa ulama dan peneliti yang sebelumnya juga meragukan keaslian klaim ini, kini semakin yakin bahwa klaim tersebut mungkin tidak bisa dipertahankan secara ilmiah. Meskipun hasil uji DNA ini memberikan perspektif baru, hal ini juga menimbulkan diskusi yang lebih luas di kalangan ulama dan masyarakat. Ada yang berpendapat bahwa hasil uji DNA seharusnya menjadi dasar kuat untuk menilai keaslian klaim keturunan, mengingat metode ini didasarkan pada bukti ilmiah yang objektif. Namun, di sisi lain, ada pula ulama dan kalangan yang lebih tradisional berpendapat bahwa nasab tidak seharusnya hanya ditentukan oleh uji genetika semata. Dalam Islam, penghormatan kepada seseorang, termasuk Habib, harus didasarkan pada adab dan akhlak yang baik serta ketakwaan. Nasab atau keturunan bukanlah satu-satunya dasar untuk memberikan penghormatan.
Apalagi jika ada isu yang belum jelas mengenai nasab seseorang dan orang tersebut berakhlak buruk, maka tidaklah sesuai untuk memberikan penghormatan yang berlebihan seperti mencium kaki. Dalam ajaran Islam, penghormatan harus diberikan kepada mereka yang memiliki akhlak yang baik, ketulusan dalam beribadah, dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adab dan akhlak yang baik harus menjadi pertimbangan utama dalam memberikan penghormatan. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melihat kepada tubuh dan rupa kalian, tetapi Dia melihat kepada hati dan amal kalian. Jadi, yang penting adalah kualitas keimanan dan akhlak seseorang, bukan hanya keturunan atau gelar. Polemik mengenai nasab Ba'alawi di Indonesia masih terus berlangsung dan belum mencapai kesimpulan yang mutlak. Satu hal yang jelas adalah baik klaim keturunan maupun hasil uji ilmiah harus dipertimbangkan dengan hati-hati. Dalam Islam, nasab memang penting, tetapi lebih penting lagi adalah akhlak dan amal perbuatan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan dalam surah Al-Hujurat ayat 13. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang paling bertakwa. Marilah kita semua belajar dari perdebatan ini untuk lebih menekankan pentingnya ketakwaan dan kejujuran dalam setiap langkah kehidupan kita. Janganlah kita terjebak pada keturunan semata, tetapi mari kita fokus pada bagaimana kita bisa menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lebih baik setiap harinya. Jika Anda ingin lebih banyak konten menarik yang penuh dengan pembahasan Islami, yang mendalam dan penuh hikmah, jangan lupa untuk subscribe ke Menuju Cahaya TV. Mari kita terus belajar dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ilmu yang benar dan bermanfaat.